Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Pak Okto Jaya Abdriyoso SIKOM MM. Saya di sini akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Reward dan Punishment terhadap motivasi serta dampak pada kinerja karyawan PT Bumi Karisma Pratama. Latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dikelola oleh organisasi agar dapat diberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Perusahaan pada umumnya menerapkan banyak program SDM, namun tidak semua program diyakini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Reward adalah penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, prestasi, dan berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Selanjutnya, punishment. Punishment merupakan ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki karyawan pelanggar. Dan selanjutnya ada motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah pemberian reward berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi serta dampak kinerja karyawan pada PT Bumi Karisma Pratama Tanjung Pinang? Yang kedua, apakah pemberian punishment berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi serta dampak kinerja karyawan pada PT Bumi Karisma Pratama Tanjung Pinang? Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, penulis hanya membatasi penelitian pada variabel pemberian reward dan variabel punishment sebagai variabel dependent atau bebas. Variabel kinerja karyawan pada PT Bumi Karisma Pratama Tanjung Pinang sebagai variabel dependent atau terikat, dan variabel motivasi karyawan dalam bekerja sebagai variabel intervening. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk menganalisis apakah reward dan punishment berpengaruh secara simultan terhadap motivasi kerja karyawan. Untuk menganalisis apakah variabel reward dan punishment berpengaruh secara parsial terhadap motivasi karyawan. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan ilmiah. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris dan sumber pengetahuan yang nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi akurat. Kegunaan praktis penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan sebelumnya, terlebih pada tingkat kepercayaan dan risiko. Tinjauan teori. Yang pertama, sumber daya manusia. Manusia sebagai tenaga kerja merupakan inti atau menjadi aset setiap perusahaan, karena manusialah yang menentukan peranan sumber daya lainnya yang diikut serta dalam proses produksi. Yang kedua, ada reward, adalah penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, prestasi, dan berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Jenis-jenis reward ada dua. Yang pertama ada penghargaan ekstrinsik, dan yang kedua penghargaan secara formal dari pimpinan. Dan selanjutnya ada punishment. Punishment merupakan ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki karyawan pelanggar. Jenis-jenis punishment yang pertama ada hukuman ringan, yang kedua hukuman sedang, dan yang ketiga ada hukuman berat. Motivasi kinerja karyawan. Motivasi adalah suatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, kebutuhan yang bersifat fisiologis atau fisik berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, terutama berasal dari luar, baik bersifat ancaman fisik maupun fisikis. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu seperti kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri atau prestasi harga diri selalu menyertai status atau kedudukan seseorang di dalam organisasi. Selanjutnya, terakhir, kebutuhan mempertinggi kapasitas diri atau kerja. Setiap orang ingin mengembangkan kapasitas kerjanya melalui pengembangan dirinya. Berikutnya, kerangka pemikiran. Penelitian terdiri dari dua variabel bebas, yaitu X1 sebagai reward dan X2 sebagai punishment, dan satu variabel terikat Y sebagai motivasi kerja. Di berikut ada tabel yang menjadi sebagai contoh dari kerangka pemikiran. Motivasi kerja Y, reward X1, dan punishment X2.
Penelitian terdahulu. Yang pertama ada Fitrian Nur 2019 yang berjudul tentang pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja sales pada PT Surojoyo Jaya Abadi Motor di Petani, Makassar. Yang kedua ada Irgan Hairil Mahfidz pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Dampak Pemberian Reward dan Punishment terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia pada Ciwidey Kuliner di Makassar. Yang ketiga ada Paul Di Novante Sugihen pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT Pancaran Subur Makmur Distributor Produk Nestle Medan. Jenis penelitian. Berdasarkan variabel yang akan diteliti, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode ini disebut metode ilmiah karena telah memahami kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, objektif, struktur, rasional, dan sistematis. Jenis penelitian. Yang pertama, data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan atau organisasi yang dijadikan objek dari penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini untuk mendapatkan data melalui pertama wawancara, kedua dokumentasi, dan ketiga teknik observasi lapangan. Populasi dan sampel. Total keseluruhan populasi sebanyak 13 orang dan sampel sebanyak 10 karyawan yang terdiri dari 1 manajer, 2 staf akunting dan admin dan 10 karyawan yang ada di PT Bumi Karisma Pratama Tanjung Pinang. Teknik pengelolaan data. Teknik pengelolaan data dibagi menjadi 3 yaitu pertama reduksi data, 2 penyajian data, 3 penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari atau menyusun serta sistematis data yang diperoleh dari wawancara serta turun ke lapangan dan dokumentasi. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.